Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam rumah tangga seorang suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada keluarganya. Tidak hanya berkaitan dengan nafkah, akan tetapi terdapat kewajiban yang penting, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban dalam hal agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa." Quran Surah Toha ayat 132. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 3 ciri suami yang dapat membawa keluarganya masuk surga. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami calon penghuni surga selalu berusaha mengajak keluarganya menjadi lebih baik dalam hal ketaatan. Ia membimbing anak dan istrinya kepada keimanan. Ia juga senantiasa menjaga keluarganya terhindar dari fitnah dunia, menjaga aurat mereka, tidak membiarkan keluarganya masuk ke dalam pergaulan yang dapat melanggar syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Suami wajib menjaga keluarga dari api neraka dengan iman dan amal soleh, mendidik keluarga ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kisah Nabi Ismail yang mengajarkan keluarganya untuk mengerjakan amal soleh. "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan sholat dan membayar zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah." Quran Surah Maryam ayat 54-55. Kedua, suami yang berbakti pada orang tua tanpa mengabaikan anak dan istri. Kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya akan terus berlanjut meskipun dia telah menikah, dan kewajiban itu tidak membuatnya mengabaikan anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surah Al-Isra ayat 23.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila dia telah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, suami yang berakhlak mulia dan berbuat baik kepada keluarga. Suami yang membawa keluarga kepada surga adalah suami yang memiliki akhlak mulia, terutama terhadap istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kamu semua adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Suami yang memberikan nafkah keluarganya akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar atau harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan dinar yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam rumah tangga, berakhlak baik kepada istri lebih ditekankan karena kaum wanita lebih lemah, sehingga mereka pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Diriwayatkan dari Al-Aswad radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di rumahnya? Aisyah berkata, beliau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Maka apabila telah masuk waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu sangat keliru jika ada penilaian bahwa seorang suami tidak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia juga melakukannya sebagai wujud kasih sayangnya kepada keluarga. Semoga kita semuanya selalu istiqomah menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan selalu saling menjaga hati dan perasaan agar keharmonisan tetap terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.